Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ikhwatal iman wa ikhwatal islam, Allahumma inni abduka ibni abdik ibni amatik nasyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bikul ismin wa laka sammaita bihi nafsak wa anzaltahu fi kitabik alamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bi fi ilmil ghaib indaka an taj'al Qur'an rabbi aqalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hami. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini, di tempat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa umur kita menjadi umur yang bermanfaat, yang barokah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu-ibu, ini kajian yang kedua. Kajian yang kedua kita mengkaji kitab Tanqihul Qaul, karangan seorang ulama Indonesia, asli Indonesia. Namanya adalah Al-Alamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Lahir di Serang, Banten. Lahir pada tahun 1813 dan wafat di Mekah 1897. Beliau belajar 3 tahun di Mekah, kembali ke Indonesia di tahun 1828. Tepat meletusnya Perang Jawa, Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini perang yang membuat repot Belanda, karena Perang Diponegoro ini menghabiskan 5 juta gulden, Pak. Dan pengaruh Perang Diponegoro ini membuat Belgia bisa merdeka dari Belanda. Karena Belgia itu dulu bagian dari Belanda. Ketika meletus Perang Diponegoro ini, Belanda mengalami kebangkrutan sehingga Belgia merdeka. Tapi setelah Perang Diponegoro, mereka mengalami keuntungan yang banyak karena Belanda membuat namanya sistem kerja paksa, kerja rodi, sehingga untuk membangkitkan kembali ekonomi Belanda, yaitu sistem tanam paksa. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam Nawawi Al-Bantani ini pulang ke Indonesia, pulang dari haji, menetap di Mekah 3 tahun, pulang ke Indonesia 1828, Imam Nawawi Al-Bantani ini dituduh sebagai pengikut Diponegoro. Dia tidak boleh mengisi khutbah Jumat, tidak boleh mengisi pengajian. Semua kegiatan beliau tatkala berada di Indonesia diawasi oleh kolonial Belanda. Maka beliau memutuskan untuk balik ke Mekah. Maka beliau tinggal di Mekah, meninggal pada tahun 1897 di usia lebih daripada 80 tahun, dan beliau menjadi imam Masjidil Haram, dan beliau mengarang lebih daripada 115 kitab, termasuk Tanqihul Qaul, termasuk Nasaihul Ibad. Beliau mengarang 115 kitab. Dan Belanda tatkala ingin mengawasi orang-orang Indonesia yang ada di Mekah,
Belanda pada tahun 1884 mengirim Senok Hurgonyo ke Mekah, dan Senok Hurgonyo ini pura-pura menjadi mu'alaf, mengganti namanya menjadi Abdul Ghafur. Maka Senok Hurgonyo ini beliau belajar Quran, menghafalkan Quran, ya. Beliau mengawasi orang-orang Indonesia yang berada di Mekah. Dan jasa besar Senok Hurgonyo untuk Belanda itu mampu memadamkan perang Aceh. Padahal perang Aceh itu perang terlama di Indonesia, 90 tahun. Perang Diponegoro cuma 5 tahun, perang Aceh itu 90 tahun, ya. Belanda mengirim Senok Hurgonyo ketika Senok Hurgonyo ini sudah pulang dari Mekah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa latar belakang Imam Nawawi Al-Bantani ini mengarang kitab Tanqihul Qaul? Beliau mengatakan latar belakangnya, beliau memberikan keterangan wa ma'adalika kasrun tadawulan nas min ahlil Jawa. Karena yang mendorong beliau mengarang kitab Tanqihul Qaul ini, karena kitab ini sudah tersebar di masyarakat Jawa. Kasirun tahrif wa tansrih li adami syarhi alaihi, ya. Ternyata kitab itu ketika tersebar di Jawa, kitab karangannya Imam Suyuti yang bernama Lubabul Hadis ini, ya, kitab ini banyak penyimpangan, ya, penyimpangan makna aslinya, dan banyak dibelokkan maknanya. Maka perlu diberi yang namanya syarah, penjelas. Maka Imam Nawawi Al-Bantani ini memberi penjelas dengan judul Tanqihul Qaul Al-Hasisi fi Syarih Lubabul Hadis, ya. Lubabul Hadis ini karangan seorang ulama besar, ulama abad 15, namanya Imam Suyuti. Beliau lahir pada tahun 1445 Masehi. Kalau hijrahnya 849 hijrah di Ausat, ya, dia di Al-Astud di Mesir, meninggal di Kairo. Beliau mengarang ratusan kitab. Beliau ahli geografi, ahli hadis, ahli tafsir Quran, ya, ahli fikih. Dia ngarang kitab sejarah aja namanya Tarikh Khulafa. Mengarang kitab tafsir judulnya Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Ngarang juga di dalam Ulumul Quran Al-Itqan fi Ulumul Quran. Beliau dengan gurunya namanya Jalaluddin, ya. Guru beliau itu namanya Jalaluddin Al-Mahali, mengarang kitab namanya Tafsir Jalalain, ya. Jalalain itu diambil dari dua nama Jalal. Satu Jalaluddin Al-Hilali, Al-Mahali, itu gurunya Imam Suyuti. Yang kedua adalah Jalaluddin Suyuti, yaitu Imam Suyuti. Maka tafsirnya disebut Jalalain, diambil dari dua nama Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuti. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami buka muqaddimahnya. Muqaddimah di dalam kitab Lubabul Hadis sebagai pengantar, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alad dzalimin. Wa salatu wa taslimu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inni aratu an ajma'a kitaban lil akhbari nabawiyah wa asari armarwiyah bi isnadin sahihin wasikin fatarahtu asanid. Amma ba'du, beliau Imam Nawawi, Imam Suyuti mengatakan, ya,
saya ingin ya mengumpulkan, menghimpun sebuah kitab hadis dan asar dari Rasulullah SAW bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Walaupun hadis di dalam kitab Lubabul Hadis ini ada yang dhaif dan ada yang sahih. Wasikin, ya, yang terpercaya, yang sikoh. Fatarahtu asanid. Asanid itu jamak dari apa? Isnad, itu beliau menghapus, menghilangkan asanid. Asanid itu adalah jalur periwayatan hadis, ya. Untuk apa? Meringkas, untuk mempermudah. Beliau hapus asanidnya, ya, jalurnya. Wa wadhatu arba'ina baban, dan saya meletakkan di dalam kitab saya Lubabul Hadis ini ada sekitar 40 bab. Fi kulli babin asratul ahadis, ya, 40 bab, ya. Satu bab itu ada 10 hadis. Berarti nanti kita akan pelajari 400 hadis, ya. Satu bab itu ada 10 hadis. Wa samaituhu, dan saya namakan, ya, kitab ini, ya, Lubabul Hadis. Lubab itu artinya inti, Pak. Selain kulit itu namanya inti, ya, Lubabul Hadis, inti dari hadis. Wasta'inu billahil azim, saya minta tolong kepada Allah yang maha besar. Alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buka syarahnya di dalam Tanqihul Qaul. Imam Nawawi Al-Bantani memberikan keterangan di sini. Beliau memberikan keterangan tentang bab yang akan kita bahas. Wa amma arada musannif ityanul maqsud, ya, atta awalan bil abwab al arba'ina ala sabil sardil yakuna unwanan li hadal kitab tashilan lil mutanawilina. Faqala al babul awal fi fadil ulama fil fadil ilmi wal ulama. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani mensareh kitab ini dimulai dengan secara global. Dia sebutkan 40 bab itu, Pak. Kemudian beliau akan rinci per bab. Maka kemarin kita sudah membacakan 10 bab secara global. Maka insya Allah pada kesempatan di malam hari ini kita akan menyebutkan sisanya yang 30, ya, 30 bab. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam bab yang kemarin ada ke-10, ya, sekarang masuk ke 11. Al-babul hadi asyarah. Hadi asyar fi fadilatil masajid. Bab yang ke-11 itu adalah bab tentang keutamaan masjid-masjid. Keutamaan masjid, ya. Wahiyya buyutullah ta'ala, diterangkan oleh Imam Nawawi, wahiyya buyutullah ta'ala, masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Li'annaha mahalul ibadatillahi ta'ala, dan masjid-masjid itu adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang ke-11, ya. Yang ke-12, babun asani asra fi fadilatil amaim. Apa itu amaim, Pak? Imamah itu sorban, ya. Keutamaan sorban. Jangan lihat para ulama dulu itu tidak ada yang tidak pakai sorban. Jenengan lihat fotonya Ahmad Dahlan itu, ya, pakai sorban, ya. Diponegoro, ya, bersorban, ya. Sekarang banyak orang pobi dengan sorban. Hasyim As'ari, ya, Kiai Haji Hasyim As'ari juga pakai apa? Sorban. Tengku Imam Bonjol, ya, pakai sorban. Termasuk beliau Imam Nawawi Al-Bantani itu memakai apa? Sorban. Maka ada
bab tentang keutamaan sorban itu ada 10 hadis. Imam Nawawi memberikan keterangan, qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasani. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasani, wa yukrahu kullu ma khalafa ziyadul Arab wa sababa ziyadul a'ajim. Makruh hukumnya ya menyelisihi pakaian orang Arab dan menyerupai pakaian orang selain Arab. Maka jenengan lihat, maka saya itu Pak, kalau di rumah itu kalau ingin sholat itu afdolnya memang pakai sarung Pak, tidak pakai celana panjang. Itu afdolnya, kecuali jenengan mungkin bepergian atau kadung pakai celana panjang, itu afdolnya. Jenengan lihat Pak, di masjid-masjid zaman dulu pasti pakai apa? Sarung ya, kalau tidak pakai gamis. Karena tidak menekuk, memperjelas aurat kita ya, kadang-kadang menekuk dan yang lainnya ya. Maka memang kita saksikan ulama dulu itu luar biasa ya. Sampai dalam perkara ke masjid aja, walaupun sholat pakai celana panjang pun sah sholatnya. Dan saya juga sering Pak pakai celana panjang sholat ya. Tapi memang afdolnya itu pakai apa? Sarung, afdolnya ya. Sarung pakai afdolnya ya. Ini ulama-ulama dulu ya. Maka ya lewat dalam mata Allah Subhanahu wa taala. Al-babus salis asar. Bab ke-13 fi fadilatil saum, tentang keutamaan puasa. Wa anil Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Hasan, dari cucu Nabi Hasan bin Ali, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala sallam asyamu junnatun minan nar malam yahrikhu. Puasa itu adalah perisai kita, tameng kita dari api neraka, nggih, tameng. Malam yuhrikhu, selama puasa itu tidak dirusak. Qila wa ma yuhrikhu, apa yang merusak puasa itu? Qala bikadibatin au bighibatin, dengan dusta dan ghibah. Ini tentang keutamaan puasa. Babul ar-rabi asyar fi fadilatil faraid minas sholah. Bab tentang yang ke-14, bab tentang keutamaan kewajiban, yaitu kewajiban sholat wa ghairuha, kewajiban yang fardu yaitu sholat dan selainnya. Qala Abdullah as-Sahabi ibnu Ghussan fi jawabi su'ali Manina ibnu Abdul Masih ar-Rahib. Berkata Abdullah as-Sahabi ibnu Ghussan, beliau menjawab pertanyaan Manina ibnu Abdul Masih, pertanyaan orang Nasrani yang bernama Manina Abdul Masih ar-Rahib. Qala Nabiyuna sallallahu as-sholah sholatun bainal abdi wa rabbih. Ya, beliau menerangkan, seorang sahabat menerangkan, sholat itu adalah hubungan antara hamba dan Rabbnya, antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Fiha jabatud doa, kali dalamnya ada pengabulan doa. Wa qubulul a'mal, dari dalam sholat itu ada diterimanya amal. Wa barakatan fi rizqi, dan di dalam sholat itu ada keberkahan di dalam rezeki. Wa rahatun fil abdan, dan di dalam sholat itu ada istirahat untuk anggota tubuh kita. Wasitrun bainahu wa bainan nar, dan sholat itu adalah penghalang antara dia dan neraka. Wasiklun fil mizan, dan sholat itu bisa memberatkan timbangan kita. Wajawazun ala sirat, dan sholat itu bisa ya membuat kita lolos ya dari sirat, bisa berjalan melewati sirat. Wa miftahul jannah, dan sholat itu adalah kunci surga ya, kunci apa? Surga. Sumaqala Abdullah, kemudian Abdullah mengatakan, wa sholatu jami'atun bi jami' ta'at faman
jumlataha al-jihad. Salat itu ya, beliau menerangkan menghimpun semua ketaatan, Pak, ya. Semua ibadah itu terhimpun di dalam salat. Semua ibadah di dalam Islam itu ada dalam salat, termasuk jihad fisabilillah. Fa inal musalli, karena orang yang salat itu yujahidu adwaini nafsahu wa syaiton. Karena di dalam salat itu ya, karena di dalam salat itu memerangi dua musuh, jiwanya dan setan. Fa fi salat wa saum, dan di dalam salat itu juga ada puasa. Kenapa ada puasa? Fa innal musalli la ya'kul wa la yashrab. Karena orang yang sholat itu tidak akan mungkin minum dan makan, karena makan dan minum itu membatalkan apa? Puasa. Wazadat ala siyam, dan ada tambahan daripada puasa. Apa tambahannya? Bimana jatin rabbihi, dia bermunajat kepada Allah. Wa fi shalah al-hajj, di dalam sholat itu ada haji, Pak. Kenapa ada haji? Wa wal maqsudun ila baitillah, karena di dalam sholat itu menghadap ke Baitullah. Wal musalli qasdu rabbihi al bait, dan orang yang sholat itu menghadap Rabbnya di rumahnya. Wa zadat alal hajj, dan lebih daripada haji, bikurbati min malakuti rabbihi, karena dia sangat dekat dengan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena depannya adalah kiblat, berada dalam rumah Allah, yaitu di masjid. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam jami'ul muftaradatil iftaradallahu ta'ala fil ardi illa shalah. Semua kewajiban di dalam Islam itu Allah turunkan di muka bumi kecuali sholat. Di tahun 2 Hijriah ada kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban apa itu namanya, Pak? Kiblat berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, ya. Haji pun kewajiban itu turunnya di dunia. Beda dengan sholat. Fa innallaha iftaradhuha fis sama wa ana baina yadaihi. Sedangkan sholat itu kewajibannya turunnya di langit. Ketika Nabi Mi'raj, ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan syariat apa? Sholat, ya. Masya Allah, ini tentang sholat. Maka Imam Nawawi Al-Bantani ini menerangkan luar biasa, Pak. Ini saya sangat betul terenyuh tentang keterangan beliau tentang sholat. Saya bacakan. Wa makna rafa aidi fi sholah litakbir anal abda gharikun fi biharin khataya wal ma'siyah fayarfa'u yadah ka'anu yakul. Wa makna raf'i aidin, beliau menerangkan makna takbiratul ikram, ketika mengangkat kedua tangannya dalam sholat, litakbir anal abda, seakan-akan sebahwasanya seorang hamba gharikun fi bahril khataya, tenggelam di lautan kesalahan, wa maksiyah dan dosa, fayarfa'u yadayhi, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, ka'annahu yaqul, seakan-akan dia berkata, ya Rabbahu, ya Allah, ya Rabb, khud biyadi fa ini gharikun fi biharil khataya wal maksiyat, seakan-akan dia berkata, ya Allah, peganglah tanganku, fa ini gharikun, karena sesungguhnya saya tenggelam, fi biharil khataya, ya, tenggelam di lautan kesalahan dan maksiat, haribun minka, dan saya lari kepadamu, minka ilaika. Jadi makna takbiratul ikram itu seakan-akan kita berkata, ya Allah, ya, peganglah tanganku karena aku tenggelam di lautan kesalahan dan maksiat, maka saya berlari menujumu.
Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam. Wa makna qiraah, dan makna membaca Al-Fatihah dan surat. Apa maknanya? Atabun bainal abdi wa rabbihi, dialog antara hamba dan Allah. Wa makna ruku, sedangkan makna ruku apa? Ka'anna musolli yaqul, seakan-akan orang yang sholat itu berkata, anna abduka, ya Allah, aku hambamu, wa qad madattu yadayya, dan saya telah membentangkan tanganku ilaika, kepadamu. Wa makna raf'i minar ruku, dan makna bangkit dari ruku, ma'aqali rabbana lakal hamdu tolabul itqi minad dunub, maknanya ya Allah, saya minta dibebaskan dari dosa. Faka'anna Allah yaqul, seakan-akan Allah berkata, atnabta, engkau telah berbuat dosa. Fayaqul abdu, maka berkata hamba, berkatalah kita, anna abduka, saya hambamu. Wa yaqulullah qad atakna minad dunub, maka Allah mengatakan, engkau telah saya bebaskan dari dosa. Ini makna bangkit dari ruku. Wa makna sajadatul ula, makna sajadatil ula, makna sujud pertama, ya. Wa wad'il jabhah alal ardi, ketika kita meletakkan kening kita di tanah, ya, di lantai. Apa maknanya? Ka'anal abdu yaqul, seakan-akan hamba itu berkata, khalaqtani, saya diciptakan dari apa, Pak? Tanah. Wa makna raf'i minhu, ka'ana yaqul minha akhrajtani, dan makna kita bangkit dari sujud itu maknanya apa? Kita dilahirkan, kita dikeluarkan dari bumi, maksudnya kita dilahirkan. Karena apa? Manusia itu dari saripati tanah, mani itu dari saripati tanah. Wa makna sajadati saniyah, dan makna sujud yang kedua apa maknanya? Ka'annal abda yaqul wa fiha tu'iduni. Sujud yang kedua itu maknanya kita akan kembali kepadanya, kembali kepada tanah. Dengan sujud, ya, pertama, kemudian duduk, kemudian sujud yang kedua itu maknanya kita dikembalikan lagi ke tanah, yaitu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan bagaimana tatkala kita memaknai salat sebagaimana Imam Nawawi Al-Bantani. Ar-raf'i tsani, makna bangkit dari apa, Pak? Sujud yang kedua. Ka'annahu yaqul, seakan-akan dia berkata, wa minha tukhrijuni taratan ukhra, nanti kita akan dikeluarkan yang kedua, karena manusia nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Al-Mutaffifin, yauma yakunu Rabbul alamin, hari semua manusia akan menghadap Allah di padang mahsyar. Berarti kalau dengan sujud yang kedua itu maknanya kita akan kembali kepada Allah, kemudian bangkit dari sujud yang kedua itu maknanya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Wa makna salam, dan makna salam, Allahumma a'tini kitabi biyamini wala tu'tini kitabi bisamali. Makna salam adalah, ya Allah, berilah aku kitab dari kanan, jangan beri kitab saya itu dengan tangan kiri. Ini rapot yang menentukan kita, Pak, rapot catatan amal kita. Jenengan dulu sekolah saja, ketika tanpa rapot deg-degan, munggah pora, nilainya bagus atau tidak, apalagi rapot yang menentukan selamat atau sengsara. Bagaimana kondisinya lebih menegangkan daripada hanya rapot di dunia. Masya Allah, nanti kita akan menerimanya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam. Kemudian kita lanjutkan al-babu al-khamis asyr fi fadilati sunan.
Sunan, tahu Pak sunan Pak? Apa sunan itu Pak? Sunan itu jamak dari sunnah. Ada Sunan Bonang, Sunan Kalijogo ya. Kalau orang disebut sunan itu berarti orang yang ahli hadis ya. Seorang sunan ya. Sunan itu jamak dari kata sunnah itu jamaknya sunan ya. Ya, sunan ya. Ini maksudnya sunan maksudnya iya min sholawati khosoh, sunnah-sunnah sholat secara khusus dan yang lainnya. Yang selanjutnya al-babu sadis asar. Jadi bab yang nanti kita bahas besok lagi ya. Bab yang ke berapa tadi Pak? Ke 15 itu bab tentang sunnah-sunnah. Termasuk sunnah sholat ya. Sunnah-sunnah sholat selain yang wajib. Babu sadis asar fi fadilati zakat. Bab tentang keutamaan zakat. Ai samilati li zakati amwal ya. Baik mencakup tentang zakat harta yaitu zakat mal, wal abdan yaitu zakat badan. Saya tanya, apa itu zakat badan Pak? Apa ini? Ada yang tahu? Zakat badan. Zakat badan itu zakat fitrah ya. Maka zakat fitrah itu namanya ada 3. Shadaqatul fitri, zakatul fitrah atau zakatul fitri. Yang ketiga namanya adalah zakat abdan, zakat badan itu zakat fitrah yang dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan ya. Al-babu as-sabi asyar fi fadilati shadaqah. Bab yang selanjutnya adalah bab yang ke-17 yaitu bab tentang sedekah. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa tustahabu shadaqatu tatawwu fi sa'iril awqat lailan wa naharan. Diwajibkan sedekah sunnah. Karena sedekah selain yang kita tanggung itu sunnah Pak. Pada istri itu wajib ya, itu nafkah ya, itu wajib. Sedangkan sedekah ke masjid, sedekah ke fakir miskin itu sunnah ya. Sedekah sunnah itu, sedekah tatawwu itu visa inil auqat, boleh dikeluarkan di setiap waktu, lailan wa naharon, baik malam hari maupun siang hari, qalilan wa kasiron, baik dalam kondisi sedikit maupun banyak, la siyama fil ashur al barakah, dan yang paling baik dikeluarkan di bulan-bulan barokah. Apa bulan barokah? Kasahri Rajab, dikeluarkan di bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab itu bulan barokah? Karena bulan Rajab itu termasuk arba'atu ashur, 4 bulan, termasuk 4 dari bulan haram. Wa Sa'ban. Nah ini Pak nanti ya, insyaallah kita akan bertemu Sa'ban, Rajab, kemudian apa Sa'ban. Kenapa Sa'ban itu kita disunahkan banyak infak untuk persiapan menghadapi Ramadan. Wa sahru Ramadan, wa sahri Ramadan ya. Wa ayamil id, dan hari-hari id. Wa asyura, termasuk hari Asyura yaitu 10 Muharram. Kenapa hari Asyura itu kita disunahkan untuk sedekah dan infak? Karena hari Asyura itu masuk bulan Muharram. Bulan Muharram itu termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam ya, arba'atul hurum ya. Wa ayamul jadbi, termasuk hari-hari paceklik, musim kekeringan, musim orang kesulitan makan. Infak sedekah di waktu itu pahalanya besar. Wadhiq, atau hari-hari ketika kita mengalami kesulitan. Semakin sulit hidup kita, semakin kita banyak mengeluarkan infak. Liyahuzi bidalikal afiyah fil jismi. Kenapa kita mengeluarkan sedekah? Yang penting niatnya karena Allah ya, untuk mendapatkan kesehatan badan kita. Yang pertama ya, wal mal, dan harta kita, wal mal wa ahli wal khalafa syari fid dunia ya. Pertama untuk apa? Allah berikan kesehatan di dalam
jasmani kita, badan kita. Yang kedua, harta kita, keluarga kita. Wa khalafa sari fid dunya, Allah akan mengganti di dunia dengan cepat. Oke. Wa sawab al jazilah fi akhirah, dan pahala besar di akhirat. Ini keutamaan sedekah, tapi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, babun asamina asyar fi fadilatis salam. Bab yang ke-18 tentang keutamaan salam. Wa yustahabbu al-qiyamu lil imam al-adil wal walidaini wa ahli din wal wara' wa akramin nas. Ini disunahkan kita berdiri, Pak, menyambut seorang pemimpin yang adil, atau orang tua kita, ya, atau orang yang ahli agama, atau orang yang warok, yang menjaga perkara yang haram, atau orang yang dimuliakan manusia. Kama qala sallam, sebagaimana sabda Nabi, kumu ila sayyidikum, berdirilah untuk menyambut pemimpin kalian. Saya tanya, siapa itu, Pak? Nabi bersabda kepada orang Ansor, qumu li sayyidikum, berdirilah untuk menyambut pemimpin kalian. Yang disambut adalah sahabat mulia Sa'ad bin Mu'ad ketika selesai perang Bani Quraidah. Karena Sa'ad itu pemimpin Ansor, pemimpin kabilah Aus yang dimuliakan. Maka Nabi mengatakan, qumu ila sayyidikum, ya, sambutlah, berdirilah. Yang tidak boleh itu berdiri, ya, untuk mengagungkan sehingga bisa menyebabkan syirik. Kalau tidak, hanya untuk penghormatan, itu sunnah hukumnya, nggih. Hukumnya sunnah untuk memuliakan orang. Jam berapa isaknya, Pak? Pak? 21, nggih. Masih, nggih. Babun atase asyr fi fadilatid doa, ya. Bab yang ke-18 tentang keutamaan doa. Wa huwa sayful mu'min. Doa itu adalah pedangnya orang beriman, senjatanya orang beriman. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Ghafir. Jangan buka, nggih. Surat Ghafir ayat yang ke berapa? Al-Ghafir. Di sini terangkan oleh para ulama, Al-Ghafir ayat yang ke-60, ya. Nanti jangan buka surat Ghafir ayat yang ke berapa? 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadaku, pasti aku akan beri. Wa su'ila Ibrahim ibnu Adam rahimahullah taala. Imam Nawawi menukil kisah tentang Ibrahim bin Adam rahimahullah taala, faqila lahu ma baluna nad'u Allah fala yastajibu lana. Ada orang yang komplain ketika Ibrahim bin Adam mengatakan, mintalah kepada Allah, Allah akan memberi. Dia komplain, wahai Ibrahim bin Adam, ya, saya terus menerus berdoa kepada Allah, tapi ternyata Allah juga tidak mengabulkan doa saya. Faqala, berkata Ibrahim bin Adam, li'annakum araftum rasul falam tattabi'una sunnatahu. Beliau mengatakan, engkau mengenal Nabi tapi engkau tidak mengikuti sunnahnya, ya. Wa araftumul Qur'an falam ta'malu bihi. Engkau mengenal Quran tapi engkau tidak mengamalkan. Wa akaltum nikmatullah falam tu'addu falam tu'addu sukroha, ya, sukriha. Engkau makan nikmat Allah, ya, tapi engkau tidak, ya, menggunakannya untuk bersyukur, ya. Wa araftum jannah falam tatlubuha. Engkau mengenal surga tapi engkau tidak pernah memintanya. Wa araftumun nar falam tarhabu minha. Engkau tahu neraka tapi engkau tidak lari darinya, ya. Wa araftum syaitan falam tuharibu.
engkau kenal setan tapi engkau tidak memeranginya. Wa rafaqtumuhu, malah engkau menjadi temannya. Wa araftul maut falam tasta'idu lahu, engkau mengetahui kematian tapi engkau tidak pernah mempersiapkannya. Wa dafa'tumul amwat falam ta'tabiru bihim, ya, engkau menguburkan mayit, menguburkan jenazah, tapi engkau enggak pernah bisa mengambil pelajaran. Wa taraktum uyubakum wastaghaltum bi uyubin nas, engkau meninggalkan, ya, maksudnya apa? Di sini terangkan, engkau membiarkan keburukan-keburukan kamu, ya, tapi engkau sibuk dengan aib-aib orang lain. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doamu. Pas ya, betul Pak? Jam ini? 4 menit. Nggih, berarti pas nih. Babul al-isrun fi fadilati istighfar. Nggih. Bab yang ke-20 tentang keutamaan istighfar. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, man aksara man istighfara, barang siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan min kulli hammin faraja, di setiap Allah akan menjadikan kemudahan di setiap kesusahannya. Wa min kulli daikin makhrajan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan keluar di setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki di tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ababun al-hadi awal isrun fi fadlati dzikrullah, keutamaan dzikir kepada Allah, bab 21. Qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira, wahai orang yang beriman, kata Allah, ingatlah kepadaku dengan mengingat yang banyak. Bab ke-22 asani wal isrun fi fadilati tasbih, bab tentang keutamaan tasbih. Qala Abu Dar radhiyallahu an, berkata Abu Dar, qultu sallam ayu kalam ahabbu ila Allah azza wa jalla, ya Rasulullah, ucapan apa yang paling Allah cintai? Qala sallam mastafallah subhanahu li malaikatihi, apa yang Allah pilih subhanahu mauci Allah kepada malaikatnya. Kalimat yang paling Allah cintai adalah subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Ini ya, keutamaan tasbih, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Yang terakhir al-babus salis wal isrun, keutamaan bab tentang ke-23 fi fadilati taubah, keutamaan taubat. Qala sallam man taba qabla an tattali as-samsa min maghribiha taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit di tempat terbenamnya, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya, ya. Sebelum matahari terbit ke arah barat, nggih. Betul barat nggih, barat, betul ya, arah barat. Wa rawahu Muslim baqala sallam innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughir, Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba selama nyawa itu belum sampai tenggorokan. Malam yughir, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Monggo kami buka pertanyaan kalau ada yang bertanya, monggo. Ini baru secara global Pak ya. Belum, insya Allah besok setelah kita selesaikan nanti secara terperinci kita bacakan satu bab itu ada 10 hadis. Ini baru secara apa? Global. Itu baru nomor 23 Pak ya. Nanti kita sampaikan sampai 40.
Baru nanti kita kembali lagi di bab pertama, satu bab 10 hadis. Insyaallah jenengan nanti katam kitab Tanqihul Qaul ini jenengan dapat 400 hadis. So syukuran ya, 400 hadis. Nah, ini 400 ya. Ada yang tanyakan, Pak? Kalau ada, monggo, Pak. Tadi pada bab 13 atau 14 Nggih. tentang bab sholat sunnah. Nggih. Tidak diterangkan mengenai bab utamaannya. Nggih. Mungkin kalau diterangkan bab utamaannya misalnya sholat qobliyah, sholat ataupun Nggih. ada utamanya apa, utamanya apa, mungkin bisa menambah sedikit. Oh, nggih. Nggih, betul. Jadi ini gini, Pak. Ini gini, Pak Mustafa, bahwa tadi baru saya sampaikan secara global, nanti setelah 40 bab itu saya sampaikan kulitnya, nanti intinya setelah itu. Jadi satu bab, contohnya bab sholat sunnah, nanti akan diterangkan 10 hadis. Jadi ini baru luarnya, Pak, baru luarnya. Ini yang kita sampaikan itu baru apa? Luar. Nanti insya Allah betul sekali. Nanti bab tentang keutamaan sunnah itu, termasuk sholat sunnah itu, nanti ada 10 hadis memotivasi kita untuk melaksanakan sholat sunnah. Itu karena di dalam kitab aslinya ini, Lubabul Hadis ini nggak ada, Pak, nggak ada secara global. Langsung seperti tadi, Pak. Tentang pertama ya, bab keutamaan ilmu dan ulama, ya, itu langsung dibacakan hadis semua, ada 10. Tapi oleh Imam Nawawi ini, beliau syareh, beliau beri penjelasan yang panjang. Ternyata beliau mulai dari yang global, nanti di beliau mulai juga urut. Contohnya bab sholat sunnah, beliau bahas 1 sampai 10 hadis. Yang berat bagi kita nanti, Pak, itu bisa jadi 1 hadis atau 2 hadis itu hanya 1 pertemuan. Kenapa? Oleh beliau itu 1 hadis diberi penjelasan yang panjang. Karena ini kan cuma hadisnya. Kalau yang ini keterangannya, Pak, keterangannya. Masya Allah, insya Allah nanti kita akan menikmati kitab ini dan insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu karena kita sampaikan 2 kitab yang di 1 kitabnya ini disareh oleh seorang ulama Indonesia, ulama abad 18 ya, abad 18. Kita akhiri dengan doa kata majelis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.